Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Indonesia telah memperingatkan kemungkinan terjadinya gempa bumi megatrust, yang dapat memicu gempa bumi dan tsunami dahsyat di wilayah Indonesia, terutama di kawasan pesisir barat Pulau Sumatera, selatan Pulau Jawa, dan Bali. Bencana ini diperkirakan bisa memicu gempa bumi berkekuatan hingga 9,0 magnitudo, yang akan berdampak luas terhadap kehidupan manusia dan lingkungan. Berikut adalah beberapa dampak besar yang kemungkinan terjadi jika bencana megatrust benar-benar melanda Indonesia. 1. Tsunami dahsyat. Salah satu dampak utama dari gempa megatrust adalah tsunami. Gempa di bawah laut yang kuat dapat memicu pergerakan dasar laut secara tiba-tiba, menyebabkan gelombang tsunami besar yang bisa mencapai daratan dalam waktu singkat. Indonesia sudah pernah mengalami kejadian serupa saat tsunami Aceh 2004, yang menelan ratusan ribu korban jiwa. Jika megatrust terjadi, daerah-daerah pesisir seperti Sumatera Barat, Lampung, Banten, hingga Bali bisa terdampak parah. Gelombang tsunami setinggi puluhan meter berpotensi menyapu kawasan pemukiman, menghancurkan infrastruktur, dan menelan korban jiwa dalam jumlah besar. Kerugian ekonomi dari kehancuran infrastruktur seperti pelabuhan, jalan, jembatan, dan bangunan akan sangat besar. 2. Kerusakan infrastruktur skala besar. Selain tsunami, gempa bumi megatrust sendiri berpotensi menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur di daratan. Gempa berkekuatan tinggi dapat menyebabkan runtuhnya gedung-gedung, jembatan, dan fasilitas publik seperti rumah sakit dan sekolah. Kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Yogyakarta bisa mengalami kerusakan signifikan. Gangguan pada jaringan transportasi, energi, air, dan telekomunikasi akan memperlambat respons dan upaya pemulihan pasca bencana. 3. Kehilangan jiwa dan luka-luka. Dampak paling mengerikan dari bencana megatrust adalah tingginya angka korban jiwa. Berdasarkan pengalaman gempa dan tsunami sebelumnya, jumlah korban jiwa bisa mencapai puluhan bahkan ratusan ribu orang. Selain korban meninggal, banyak orang akan terluka parah akibat bangunan runtuh atau terjangan tsunami. Kekacauan akibat gempa juga akan menghambat evakuasi dan penanganan korban, memperparah kondisi darurat di lapangan. 4. Krisis kemanusiaan. Jika bencana ini terjadi, Indonesia akan menghadapi krisis kemanusiaan besar-besaran. Ribuan hingga jutaan orang mungkin harus mengungsi dari rumah mereka yang hancur atau rusak. Pemukiman sementara perlu dibangun, tetapi ketersediaan tempat, makanan, air bersih, dan layanan kesehatan bisa sangat terbatas. Kondisi ini dapat menyebabkan penyakit menular, kekurangan gizi, dan kondisi kesehatan buruk lainnya, terutama di daerah yang sulit diakses bantuan. 5. Dampak ekonomi. Dampak ekonomi dari bencana megatrust juga akan sangat besar. Kegiatan ekonomi di wilayah yang terdampak akan terhenti, sementara pemerintah dan sektor swasta perlu menggelontorkan dana besar untuk pemulihan infrastruktur, perbaikan ekonomi, dan pemulihan kehidupan masyarakat. Sektor-sektor seperti pariwisata, perdagangan, dan pertanian akan terkena dampak serius, terutama jika tsunami menghantam kawasan wisata utama seperti Bali dan Lombok. Selain itu, kerusakan pada fasilitas energi, pelabuhan, dan jalur distribusi akan menghambat rantai pasok dan mengganggu kegiatan industri di Indonesia. 6. Kerusakan ekosistem dan lingkungan. Bencana megatrust juga akan berdampak pada lingkungan. Selain kerusakan pada ekosistem pesisir seperti terumbu karang, mangrove, dan hutan bakau, tsunami juga bisa mengangkut limbah dan bahan kimia berbahaya ke daratan, mencemari lahan pertanian, perairan tawar, dan laut. Ekosistem laut dan pesisir yang berfungsi sebagai benteng alami terhadap bencana mungkin hancur, sehingga memperparah dampak dari bencana selanjutnya. 7. Trauma psikologis. Selain dampak fisik, masyarakat yang terdampak gempa dan tsunami akan mengalami trauma psikologis yang mendalam. Kehilangan keluarga, rumah, dan mata pencaharian dalam bencana besar ini dapat menyebabkan gangguan stres pasca trauma PTSD, kecemasan, dan depresi. Pemerintah dan lembaga bantuan kemanusiaan perlu memberikan dukungan psikologis jangka panjang untuk membantu pemulihan mental para korban. 8. Perubahan kebijakan dan pembangunan. Setelah bencana sebesar megatrust, pemerintah dan masyarakat mungkin akan melakukan penilaian ulang terhadap kebijakan pembangunan, terutama terkait dengan perencanaan kota, tata ruang, dan mitigasi bencana. Area-area yang rentan terhadap gempa bumi dan tsunami mungkin akan mengalami pembatasan pembangunan atau penerapan standar bangunan yang lebih ketat.
Bencana megatrust yang diperingatkan BMKG memiliki potensi menimbulkan kerusakan dan kehancuran yang luar biasa di Indonesia. Dampaknya tidak hanya pada infrastruktur, tetapi juga pada kehidupan manusia, ekonomi, dan lingkungan. Untuk mengurangi risiko, pemerintah dan masyarakat harus bersiap dengan baik, termasuk memperkuat sistem peringatan dini, membangun infrastruktur tahan gempa, serta meningkatkan kesadaran dan pendidikan mengenai mitigasi bencana. Indonesia, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengungkapkan Indonesia berada di cincin api Pasifik alias Ring of Fire. BMKG telah berulang kali mengungkapkan potensi ancaman megatrust. Menurut catatan BMKG, Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng utama dunia yaitu Indo-Australia, Pasifik, dan Eurasia. Dampaknya, Indonesia memiliki 13 segmen megatrust, yaitu sumber gempa yang mampu memicu gempa dahsyat. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono pun telah mengungkapkan, ada dua sumber megatrust yang saat ini menunggu waktu, yakni megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Suberut. Menurutnya di kedua segmen itu sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar meski dia menegaskan tidak bisa memprediksi kapan, bisa jadi kedua segmen itu sedang menunggu waktu melepaskan energinya. Peneliti dari Pusat Riset Kebencanaan Geologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, Nuraini Rahma Hanifah dalam risetnya menyebutkan, segmen megatrust di selatan Jawa, termasuk Selat Sunda, menyimpan energi tektonik yang signifikan dan berpotensi melepaskan gempa berkekuatan magnitudo 8,7 hingga 9,1. Potensi megatrust ini dapat memicu goncangan gempa yang besar dan tsunami, yang menjalar melalui Selat Sunda hingga ke Jakarta dengan waktu tiba sekitar 2,5 jam, dikutip dari situs resmi BRIN, Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025. Dia mengungkapkan, dari hasil simulasi yang dilakukan BRIN bersama tim peneliti dari berbagai institusi, jika tsunami terjadi, ketinggian gelombang diperkirakan dapat mencapai 20 meter di pesisir selatan Jawa, 3-15 meter di Selat Sunda, dan sekitar 1,8 meter di pesisir utara Jakarta. Energi yang terkunci di zona subduksi selatan Jawa terus bertambah seiring waktu. Jika dilepaskan sekaligus, goncangan akan memicu tsunami tinggi yang bisa berdampak luas, tidak hanya di selatan Jawa tetapi juga di wilayah pesisir lainnya. Sedangkan untuk daerah perkotaan seperti Jakarta, yang memiliki kepadatan penduduk tinggi dan sedimen tanah yang rentan mengamplifikasi goncangan, upaya mitigasi gempa juga mencakup retrofitting atau penguatan struktur bangunan. Retrofitting sangat penting, terutama untuk bangunan di kawasan padat penduduk, karena goncangan kuat berpotensi menyebabkan kerusakan masif dan korban jiwa, tambahnya. Sedangkan untuk kawasan industri seperti Cilegon, potensi gempa juga dikhawatirkan dapat memicu kebakaran akibat kebocoran bahan bakar atau bahan kimia di pabrik-pabrik besar. Hal ini menjadi salah satu secondary hazard yang perlu diantisipasi melalui penerapan standar keamanan yang ketat. Untuk itu, BRIN menekankan pentingnya mitigasi melalui pendekatan struktural dan non-struktural. Pendekatan struktural meliputi pembangunan tanggul penahan tsunami, pemecah ombak, serta penataan ruang di kawasan pesisir dengan memperhatikan jarak aman 250 meter dari bibir pantai.